warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang Mr. Ali sayangi, kelas 2 MI Mumtazah. Pada pertemuan hari ini Mr. kembali memberikan materi melalui video masih dalam kalimat thayyibah tahlil. Kalimat thayyibah tahlil sama-sama kita ketahui bunyinya adalah la ilaha illallah. Coba nanti kalian ucapkan selama sebanyak 5 kali ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil adalah puji-pujian kepada Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya, yang artinya adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Kita harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah. Allah yang Maha Esa. Jadi kalimat la ilaha illallah ini bisa juga disebut kalimat tahlil atau tauhid ya. Artinya mengesakan Allah. Kita harus mengesakan Allah bahwa Allah lah yang berhak untuk kita sembah ya, berhak untuk kita ibadahi. Masih dalam kita meyakini bahwa jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk terus menerus mengucapkan la ilaha illallah agar iman kita itu menjadi baru. Iman kita agar terus baru, agar terus meningkat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ada juga afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling agung, yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita meyakini bahwa hanya kalimat la ilaha illallah ini yang membuat kita menjadi iman kita menjadi tambah, iman kita bisa menjadi meningkat, iman kita menjadi baru. Juga iman kita terus meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Ucapan ini harus dipraktekkan, harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Tuhan kita hanyalah Allah, maka kita tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau kita ini ibaratnya masuk di dalam hotel terbaik ya, surga itu kita ibaratkan hotel terbaik, maka kuncinya, passwordnya, kartu cardnya adalah la ilaha illallah. Itu ya. Dan barang siapa yang di akhir hayat atau di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia akan dijamin masuk surga. Nah, itu juga jaminan keutamaan dari mengucapkan la ilaha illallah. Ucapan atau zikir la ilaha illallah ini besar sekali manfaatnya. Kita harus membiasakan kalau kita ingin masuk surga, maka kuncinya adalah la ilaha illallah. Ya, kita hidup insya Allah dalam hati kita tetap meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu juga ketika kita nanti meninggal, kita insya Allah semoga di akhir hayatnya sebelum meninggal kita mengucapkan la ilaha illallah. Dan nanti ketika di pertanyaan di pertanyaan di barzah, di alam kubur, kita juga mengucapkan la ilaha illallah. Jadi itu kita agar hati kita menjadi tenang, hidup kita menjadi mudah, keyakinan kita lurus, hanya menunggalkan Tuhan, yaitu satu-satunya Tuhan yang hak, yang benar-benar ada, hanya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Oke, itu semuanya. Kapan waktu mengucapkan la ilaha illallah? Atau kapan mengucapkan waktu kapan waktu untuk mengucapkan kalimat tahlil?
yaitu ketika selesai mengerjakan sholat fardu, di hadapan orang yang sakaratul maut, ketika mengantar jenazah ke kubur, ketika takziah di rumah orang yang baru meninggal sebagai zikir dan doa, ketika azan dan iqomah, di mana saja ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu ya. Ada di halaman 73 itu latihan. Nah, jadi pertanyaannya ada yakin dan tidak yakin. Y itu yakin, Y tidak yakin. Nomor satu, semua perbuatan kita dilihat Allah. Kira-kira yakin apa enggak kita? Jawabannya adalah yakin. Allah hanya mendengar perkataan kita yang baik-baik. Tidak, pada perkataan kita baik maupun buruk pasti didengar Allah. Ya, membaca kalimat tahlil merupakan ibadah. Ya, sebagai satuan ibadah. Karena zikir itu termasuk ibadah kepada Allah. Jadi kita kalau ingin beribadah itu banyak ragamnya. Ibadah itu ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada membaca Al-Quran, ada juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Jadi setelah mengucapkan kalimat tahlil, hati saya menjadi gelisah. Nggak mungkin orang yang mengucapkan hatinya la ilaha illallah, disadari dengan hatinya mengesahkan kepada Allah, hanya Tuhan Allah lah yang hak untuk disembah, maka insya Allah hatinya akan tenang. Itu ya. Yang ketujuh adalah kalau kita dekat kepada Allah, maka Allah pun akan dekat kepada kita. Ya, ini dekat bukan berarti jarak, karena Allah tidak diukur dengan jarak, tapi adalah kedekatan rasa dalam keimanan kita. Kalau kita dekat rasanya kepada Allah, sama dengan kalau ibu kita dekat dengan ibu kita, rasanya kan tenang gitu. Dengan guru kita, meskipun kita ada jarak seperti ini, tapi hati kita dekat dengan guru kita pasti tenang. Itu ya. Orang yang akan meninggal dunia menyebut kalimat la ilallah akan masuk surga. Ya, itu harus kita yakini. Itu dan coba kalian sebagai pembelajaran di rumah untuk menuliskan kalimat la ilaha illallah ya. Menuliskan kalimat la ilaha illallah sebanyak dengan tulisan Arab ya, jangan yang Latin. Nanti la ilaha illallah Arab satu kali, la ilaha illallah pakai Latin, setelah itu artinya. Oke, dari Mister, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.